Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan optimasi biaya pengiriman kelapa menggunakan model transportasi metode stepping stone yang sudah kami cari artikelnya. Sebelumnya perkenalkan aku Bagus Lukman Huda, NIM 2224101078 dan Perkenalkan, saya Yanuari Muhammad Tadimada dengan NIM 1094. mungkin bisa dilanjutkan untuk penjelasannya oleh teman saya terlebih dahulu. Oke, jadi buat yang pertama itu kita menganalisis data-data yang dibutuhkan untuk nantinya kita bahas dalam metode transportasi. Jadi hasil biaya perhitungan transportasi ini dilakukan secara konvensional dari gudang grosir kelapa di Bandung yang terletak di Karapitan, Ciganitri, dan Cikoneng ke pasar Cijerah, pasar Buah Batu, dan pasar Balendah, menghasilkan biaya transportasi sebesar Rp180.000. Oh ya, ini kita sesuai dengan artikel yang sudah kita inputkan nanti. Jadi biaya transportasi pengiriman buah kelapa dari tiap gudang ke tujuan tiap pasar. Biaya transportasi yang digunakan itu nantinya per satu butir kelapa atau per satu buahnya. Jadi di bawah ini buat tabel 1 ini biaya transportasi per kelapanya. Jadi untuk dari Karapitan ke Pasar Cijerah itu 20, terus Karapitan ke Buah Batu itu 15, terus Karapitan ke Pasar Balaendah 30, Ciganitri ke Pasar Cijerah 45, Ciganitri ke Pasar Buah Batu 25, Ciganitri ke Balaendah 20. Sedangkan Cikoneng ke Cijerah 35, Cikoneng Buah Batu 15, Cikoneng Balaendah 30. Itu buat tabel 1 yaitu biaya transportasi per satu kelapanya. Oh ya, itu buat 20-nya itu per per Rp1.000, jadi Rp20.000 gitu. Per Rp20. Jadi misal 45 itu Rp45 per butirnya. Buat data keseluruhan supply dari ketiga gudang yaitu Karapitan, Ciganitri, dan Cikoneng itu masing-masing berbeda, dan misalnya nih biaya pengiriman dari Karapitan ke Cijerah, nah itu Rp20 per butir. Sedangkan Cikoneng seperti yang udah aku bilang tadi, misal Cikoneng ke Cijerah itu Rp35. Buat selanjutnya ini ada keseluruhan data supply dan demand. Ini sama kayak yang tadi, nanti bakal dianalisis oleh teman saya yaitu dengan metode least cost dan dilanjutkan dengan stepping stone. Mungkin aku melanjutkan penjelasan tadi. Di sini dari data tersebut di artikel sebelumnya menggunakan metode NWC. Ya, jadi saya di sini yang menggunakan metode yang berbeda yaitu metode least cost. Untuk tata caranya kita itu mencari yang terkecil dulu yang dikerjakan. Seperti ini 15. Nah, jadi kita ambil data yang di kotak ini terus yang terkecil yaitu 1.500. Nah, jadi ini 1.500. Terus ini sisanya 500. Terus yang kedua mencari nilai yang terkecil kedua yaitu yang sini. Jadi di sini bis ya. Nah, jadi yang tersisa itu yang ini. Ini yang tersisa kan ini. Jadi dimasukkan ke sini jadi 500. Jadi ini habis. Yang kedua mencari nilai terkecil yang ketiga. Nah, di situ 20 ya. Jadi yang terkecil dari supply dan demand-nya itu 1.000. Nah, jadi dimasukkan ke sini. Nah, jadi ini habis. Ini tinggal 1.500. Nah, kemudian
kita mencari nilai terkecil yang keempat, yaitu ini, yang 35. Nah, di sini kan, benar ya? Ya. Nah, tadi ini kan ini 2000 ya. Jadi tersisa 1500. Jadi eh nilai yang terkecil yaitu 1500, jadi dimasukkan ke sini. Nah, di sini tinggal 1500 juga. Nah, nilai yang terkecil ke 1 2 3 4 5 6. 5 ya? 5 itu 45. Kenapa kok gak 430? Karena ini sudah dicoret, nilainya habis. Jadi yang tersisa 1500 itu. Nah, oke. Ya. Kok gak bisa di-clear? Nah, ke bawah. Ya. Untuk totalnya ini yang kita cari tadi itu dikalikan sama nilainya. Jadi 1500 dikali 15, terus 1500 kali 45, 1000 kali 20, 1500 kali 35, dan 500 kali 15. Dan hasil dari tadi itu dijumlahkan semuanya dan hasilnya itu 170.000. Mungkin dari aku sudah selesai, mungkin dilanjutkan teman saya. Baik, jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang uji optimalisasi menggunakan metode stepping stone. Jadi metode ini kami menggunakan tabel awal yang diskus barusan yang sudah dikerjakan teman saya. Jadi yang pertama-tama kita tandai tabel yang terisi dengan warna hijau seperti ini. Nah, ini tabel ini kita akan menganggapnya sebagai batu dan yang kosong akan kita anggap sebagai sungai. Jadi yang pertama di iterasi pertama kita akan mencari yang kosong yaitu di Karapitan dan Pasar Cijerah. Jadi kita akan dari 20 ke Karapitan Pasar Buah Batu yaitu minus 20, lalu Cikoneng Pasar Buah Batu plus 15, lalu Cikoneng Pasar Cijerah minus 35. Nah, jadi setelah dijumlah itu hasilnya minus 20. Lalu yang selanjutnya adalah Karapitan Pasar Baleendah yang ini. Yang pertama kita mulai dari plus 30, minus 20, plus 45, minus 35, plus 15, lalu minus 20 yang hasilnya adalah 15. Lalu selanjutnya kita akan mencari yang Ciganitri Pasar Buah Batu. Kita mulai dari 25, minus 15, plus 35, minus 45, hasilnya adalah 0. Lalu yang Cikoneng Pasar Baleendah, dengan kita mulai dari ini plus 30, minus 20, plus 45, dan minus 35, yang hasilnya adalah 20. Nah, karena setelah iterasi pertama ini masih terdapat nilai minus, yaitu minus 20, maka kita akan lanjutkan ke iterasi kedua, agar nilainya positif. Nah, ini adalah iterasi yang tadi, jadi karena yang nilai negatif di minus 20 adalah di Karapitan dan Pasar Cijerah, nah ini tadi rutenya dari 20 ke minus 20, ke plus 15 dan minus 35. Nah, kita lihat yang minusnya ini antara 1.500 dan 1.500. Nah, karena sama ini yang paling kecil yaitu tetap 1.500, maka kita akan pindahkan ke tabel yang selanjutnya yaitu di Karapitan Pasar Cijerah. Jadi Karapitan Pasar Cijerah ini akan bernilai 1.500 dan yang Karapitan Pasar Buah Batu ini karena minus jadi 1.500 di minus 1.500 hasilnya adalah 0. Lalu yang 500 ditambah 1.500 hasilnya 2.000 dan yang Cikoneng Pasar Cijerah 1.500 di minus 1.500 hasilnya adalah 0 atau habis. Lalu kita lanjutkan ke ini sebelumnya kita menggunakan dummy karena kotak kami ini hanya tersisa 4 sehingga pada stepping stone ini tidak memenuhi. Jadi kita tambahkan garis batu di Karapitan Pasar Buah Batu. Jadi ini setelah kita lihat hasilnya yang
karapitan pasar Baleendah. Kita mulai dari plus 30, minus 20, plus 45, dan minus 20. Hasilnya 35. Nah, ini hasilnya sudah positif. Lalu kita ke yang Tiga Nitri Pasar Buah Batu. Nah, ini kita mulai dari 25, dari 25 ke minus 45, plus 20, dan minus 20, yang mana hasilnya minus 20. Lalu yang selanjutnya adalah Cikoneng Pasar Cijerah. Yang ini, jadi dari 35 ke minus 20, plus 20, lalu minus 15. Yang hasilnya adalah 20. Lalu yang terakhir adalah Cikoneng Pasar Baleendah. Yang di pojok kanan bawah ini, kita mulai dari 30 ke minus 20, plus 45, minus 20, plus 20, lalu minus 15. Yang hasilnya adalah 40. Nah, dan di iterasi kedua ini masih terdapat satu nilai minus, yaitu negatif 20. Maka kita lanjutkan ke iterasi yang ketiga. Nah, karena yang minus 20 ini adalah di Ciganitri Pasar Buah Batu, yaitu di sini. Yang tadi adalah rutenya dari 25, minus 45, plus 20, lalu minus 20. Nah, di sini kita lihat yang minus terkecil yaitu adalah minus terbesar, yaitu ada di 1.500. Maka di sini 1.500 akan kita pindah ke tabel selanjutnya, yaitu 1.500 ke tabel karapitan Pasar Cijerah, yaitu 1.500 ditambah 1.500, yang hasilnya 3.000. Lalu yang ini kan tidak ada, kita tambah 1.500 jadi 1.500. Yang ini karena kosong, kita tambah 1.500 jadi 1.500 juga, dan yang minus 1.500 kita tambah 1.500, hasilnya 0 atau tidak ada. Ini kita lanjutkan ke iterasi yang ketiga ini di karapitan Pasar Baleendah. Kita mulai dari 30, minus 20, plus 25, minus 20, hasilnya 15. Lalu Ciganitri Pasar Cijerah yang ini, kita mulai dari 45, minus 20, plus 20, dan minus 25. Yang hasilnya adalah 20. Lalu Cikoneng Pasar Cijerah yang ini, dari plus 35 ke minus 20, plus 20, dan minus 15. Hasilnya adalah 20. Lalu yang Cikoneng Pasar Baleendah yang ini, dari plus 30 kita ke minus 20, plus 25, dan minus 15. Yang hasilnya adalah 20. Nah, karena di iterasi yang ketiga ini hasilnya sudah positif semua atau tidak ada yang negatif, maka sudah cukup sampai sini dan kita hitung biaya optimalnya. Itu 3.000 kali 20, 1.500 dikali 20, 1.500 kali 25, ditambah 1.000 kali 20, ditambah 2.000 kali 15. Dan hasilnya adalah 177.500. Dan kesimpulannya adalah jika kita bandingkan dengan menggunakan metode least cost yang tadi, yang hasilnya adalah 170.000, jadi biaya yang lebih optimal adalah dengan menggunakan metode least cost, yaitu 170.000. Mungkin itu saja dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.